Jadi itu 3 cara membuat magnet. Cara yang pertama tadi dengan cara menggosokkan, tapi digosok dengan satu arah. Harus teratur, ikhwas sekalian. Di sini kita juga belajar keteraturan. Kalau magnet digosok sembarang saja, itu tidak jadi magnetnya. Jadi alam saja itu mengajarkan keteraturan. Membuat magnet saja dengan cara menggosok. Kalau orang memahami saja, oh membuat magnet cara menggosok. Dia tidak paham ilmunya. Dia mungkin hanya mendengar kalau digosok ini magnetnya. Hanya dia gosok-gosok saja. Tidak tahu strateginya. Inilah pentingnya ikhwas sekalian mendalami ilmu itu. Oh ternyata cara menggosoknya ada strateginya satu arah. Dan harus bersabar digosok. Ada pertanyaan? Ada Ustaz. Oke silahkan. Ustaz, itu kan tadi caranya digosok. Apa benda yang waktunya magnet pertama itu berkurang ke sifat magnetnya atau enggak? Kalian sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita. Sudah kelihatan gambarnya di layar? Sudah. Baik, ikhwas sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kemagnetan. Yang lalu kita sudah sebutkan tentang ini, magnet itu bisa menarik benda-benda dari bahan tertentu. Termasuk bagian ini, kita sudah bahas asal-usul kemagnetan, ini sudah. Kemudian hipotesa Weber juga sudah. Sekarang kita akan mengenal ikhwas sekalian, bahan magnetik dan non-magnetik. Ini kemarin sudah juga kita bahas, jadi ada bahan magnetik, ada bahan non-magnetik. Bahan magnetik itu adalah bahan yang bisa ditarik kuat oleh magnet, dan dia juga bisa dibuat jadi magnet atau bisa dimagnetkan. Bahan ini disebut dengan ferromagnetik. Contohnya besi, baja, nikel, sama kobalt. Baja itu adalah campuran antara besi dan karbon. Itu baja kandungannya, dia semuanya campuran. Kemudian ada bahan non-magnetik. Non-magnetik ini ada yang paramagnetik, ada diamagnetik. Kalau paramagnetik bisa ditarik lemah oleh magnet, bisa ditarik tapi lemah, dan tidak bisa dibuat magnet. Contohnya aluminium dengan platina. Kalau diamagnetik memang tidak bisa sama sekali ditarik oleh magnet dan tidak bisa dibuat magnet, seperti emas, ada perak, seng, bismut. Ya, seng ini yang dimaksud adalah Zn ya, zinc. Ya, itu tidak bisa dimagnetkan. Ikhwas sekalian, nah, sekarang kita akan lihat beberapa dari sifat-sifat magnet. Jadi magnet itu ikhwas sekalian memiliki 2 kutub. Jadi magnet itu memiliki 2 kutub. Yang mana itu kutub magnet? Kutub magnet itu adalah ujung-ujung magnet yang dia memiliki gaya tarik atau gaya tolak yang paling besar. Jadi gaya tarik atau gaya tolak yang terbesar dari magnet itu ada di bagian kutub-kutub magnet. Jadi, dan magnet itu selalu memiliki 2 kutub. Magnet ini selalu punya 2 kutub, yaitu kutub utara, north, ya, ini simbolnya biasa N, itu north, bahasa Inggrisnya utara, dan kutub selatan, south, ya, kutub utara dan kutub selatan. Kutub-kutub magnet ini memiliki sifat lagi. Jadi magnet ini punya sifat. Jadi sifat kutub magnet ini, kutub-kutub yang tidak senama dia akan saling tarik-menarik. Ini sifat dari kutub magnet. Magnet memiliki gaya tarik juga dan gaya tolak. Jadi kutub-kutub yang senama atau yang sejenis, misalkan utara dengan utara, selatan dengan selatan, dia didekatkan maka tolak-menolak dia. Sedangkan kutub yang berbeda nama akan saling tarik-menarik. Dan kutub-kutub ini, ikhwas sekalian, selalu ada pada setiap magnet. Walaupun magnet itu dipotong-potong, akan terbentuk lagi kutubnya. Oke, sekarang, ikhwas sekalian, setelah mempelajari masalah kutub-kutub itu, dan sifat-sifat magnet, sekarang kita akan lihat cara membuat magnet. Nah, ternyata, ya, magnet ini selain berasal dari alam, dia juga bisa dibuat. Kita bisa membuat magnet. Ada benda-benda tertentu yang bisa dibuat magnet. Ya, inilah yang disebut tadi dengan disebut sebagai bahan magnetik yang memiliki sifat ferromagnetik.
Jadi magnet ini tidak hanya ditemukan di alam sebagai magnet alami, kan ada magnet alami, ternyata ada juga magnet buatan. Jadi benda-benda yang bisa dibuat menjadi magnet. Nah, ada 3 cara membuat magnet. Cara membuat magnet. Yang pertama, ikhwas sekalian, cara membuat magnet dengan cara gosokan. Menggosok. Digosok. Tapi gosoknya pakai teknik. Bukan sekedar digosok begitu saja. Jadi dengan cara menggosokkan magnet itu secara berulang-ulang. Cara menggosoknya teratur satu arah. Itu digosok pada besi dan baja. Maka besi atau baja yang digosok itu dengan magnet akan bersifat magnet. Dan perhatikan dengan baik kutub-kutubnya ikhwas sekalian setelah digosok. Coba lihat, ini yang digosoknya adalah yang merah. Misalkan yang merah ini kutub utara. Maka di bagian sini, ujung pertamanya itu akan menjadi kutub utara. Dan kutub di ujung bahan akan selalu berlawanan dengan kutub magnet yang menggosoknya. Misalkan ini kan merah, maka ujung sininya akan biru. Coba lihat terakhirnya, ya oke kelihatan ya. Diperhatikan dengan baik. Nah, itu cara menggosok. Ikhwas sekalian. Nah, kalau cara menggosok. Jadi yang penting tadi, jadi ujung batang besi yang pertama kali digosok, itu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosoknya. Jadi itu ya, ujung batang besi. Itu ujung yang pertama digosok itu pasti sama kutubnya dengan yang menggosoknya. Dan ujungnya itu akan berlawanan. Ini cara yang pertama untuk membuat magnet. Sebelum saya lanjut mengerti ya cara menggosok. Ini tidak bisa kita praktekkan. Silahkan praktekkan sendiri, cari satu magnet dan digosokkan pada besi atau baja. Cuman besi ini lebih mudah jadi magnet. Kalau baja itu biasa agak lama. Cuman kalau baja, kelebihannya baja kalau sudah jadi magnet, sifat magnetnya itu tidak mudah lepas. Nah, sebentar juga kita akan lihat ternyata sifat magnet itu bisa hilang. Ya, sifat magnet bisa hilang. Ini cara yang pertama. Ada pertanyaan cara pertama? Silahkan. Oke. Sekarang kita lihat cara yang kedua. Oke, perhatikan dengan baik. Dengan cara menggunakan arus listrik. Oke, perhatikan. Oke, host sekalian. Jadi selain cara menggosok, magnet juga bisa dibuat dengan cara meliliti besi atau baja dililiti dengan kawat penghantar, kemudian dialiri arus DC. Jadi magnet yang dibuat dengan cara ini, itu disebut dengan elektromagnet. Makanya disebut sebagai elektromagnetik. Magnet yang terbuat dari electricity, kelistrikan. Jadi, dan ingat untuk membuat magnet ini dengan cara elektromagnet atau elektromagnetik, itu harus menggunakan arus DC, arus yang searah. Karena dia bisa menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Ingat, pada bahan-bahan magnetik atau ferromagnetik, dia memiliki yang namanya magnet elementer. Ini kita sudah bahas pekan lalu di hipotesa Weber. Bahwa magnet elementer itu ada pada setiap bahan magnetik. Ketika arah magnet elementernya teratur, maka bahan itu akan bersifat magnet. Nah, arus DC inilah yang mengarahkan magnet elementer itu menjadi searah. Sehingga bahannya berubah menjadi magnet. Nah, dialiri listrik. Nah, sekarang, kawan sekalian, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara menentukan kutub magnetnya? Yang mana kutub utara dan yang mana kutub selatan? Jadi cara menentukan kutubnya, ikhwas sekalian, itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan, bukan tangan kiri ya. Bisa diperhatikan gambarnya, keempat ibu jari ini adalah arah arus listrik. Kemudian, ibu jari ini adalah arah kutub utara. Nah, ini namanya kaidah tangan kanan. Coba dinaikkan semua tangannya, kasih begini. Tangan kanan, bukan tangan kiri. Beda itu kalau tangan kiri, arahnya berubah. Jadi ibu jari kaidah tangan kanan. Kalau kita menggenggam
kelihatan video saya ya. Saya punya botol di sini. Saya genggam seperti ini. Genggaman saya ini seperti arus listrik. Kalau listriknya mengalir seperti ini namanya arah arus. Kemudian ibu jari itu adalah arah utara. Maka yang searah ibu jari itu adalah arah utara magnet. Contohnya ini. Misalkan coba perhatikan gambarnya ini ada besi dililiti kawat. Coba lihat sumber tegangannya ini positif. Maka arah arusnya itu pasti dari positif ya. Positif. Coba bayangkan tangan kanan kalian menggenggam ini besi AB atau batang AB. Maka ini arah ibu jari. Ini adalah arah arus. Otomatis ujung B ini adalah arah ibu jari. Digenggam miring, miring ya. Tangan kita miring menggenggamnya seperti ini. Jangan pakai tangan kiri. Di kelas 9A1 tadi mengatakan A itu utara karena pakai tangan kiri. Pakai tangan kanan. Namanya kaidah tangan kanan. Ini kaidah tangan kanan. Untuk menentukan arah kutub magnet dengan elektromagnetik ya. Pada elektromagnetik. Dipaham sampai sini? Ini cara kedua membuat magnet. Paham, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Baik, sekarang kalau sudah dipaham, nah cara ketiga tadi saya sampaikan ada 3 cara. Cara yang ketiga itu disebut dengan cara ini. Induksi. Dengan induksi. Namanya induksi, ada induknya. Ingat itu ya. Pakai induk dia. Jika besi atau baja, dia didekatkan tapi tidak menyentuh magnet. Dia didekatkan pada bahan magnet yang kuat. Maka besi dan baja itu akan menjadi magnet. Dia didekatkan ke bahan magnet yang kuat. Didekatkan saja, tapi tidak menyentuh. Namanya induksi, ada induknya. Setelah dijauhkan kembali, besi itu akan mudah kehilangan sifat magnetnya. Tetapi baja itu mempertahankan sifat magnetnya. Itu kelemahannya dia besi. Ini namanya induksi magnetik. Jadi baja atau besi itu dijadikan magnet dengan cara menginduksi. Menginduksi artinya mendekatkan dengan magnet selama beberapa waktu. Jadi sifat magnet ini menunjukkan bahwa magnet akan saling tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan. Ingat itu, tarik-menarik. Itu sifat magnet. Dan tolak-menolak jika kutub yang sama didekatkan. Otomatis cara menentukan kutubnya dengan cara induksi bisa kalian lihat. Coba perhatikan gambarnya. Ini merah ya, induknya merah. Otomatis ini nanti ujungnya yang mendekati akan jadi warna biru. Kalau merah ini utara, north, maka pasti dibawanya selatan. Karena itu tadi sifat magnet. Tarik-menarik kalau tidak sejenis. Ya, ini magnet juga ini anti-LGBT. Itu sifat alami. Kalau ada magnet, kalau ada yang dapat magnet tarik-menarik selatan dengan selatan itu perlu diteliti itu magnetnya. Ya. Baik, oke ikhwan sekalian. Nah, diperhatikan juga bagian bawah. Contohnya ini magnet utara selatan. Didekatkan batang besi misalkan titik A, titik B. Maka titik B ini menjadi kutub apa? B ini kutub yang gambar bawah. Utara. Oke, utara. Itu ya induksi. Baik, inilah 3 cara membuat magnet. Jadi kesimpulannya untuk yang induksi bahwa ujung besi ataukah ujung baja yang berdekatan dengan kutub magnet batang itu memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penginduksinya. Jadi diingat saja kata induksi, ada induknya. Jadi itu 3 cara membuat magnet. Cara yang pertama tadi dengan cara menggosokkan, tapi digosok dengan satu arah. Harus teratur ikhwas sekalian. Di sini kita juga belajar keteraturan. Kalau magnet digosok sembarang saja itu tidak jadi magnetnya. Jadi alam saja itu mengajarkan keteraturan. Beberapa praktikum atau pelajaran-pelajaran IPA yang kita sudah lewati pada bab-bab sebelumnya, kita akan memperhatikan bahwa dalam beberapa percobaan itu harus dilaksanakan secara teratur. Tidak boleh sembarangan asal gosok. Membuat magnet saja dengan cara menggosok. Kalau orang memahami saja, oh membuat magnet cara menggosok.
Dia tidak paham ilmunya, dia mungkin hanya mendengar kalau digosok ini magnetnya, hanya dia gosok-gosok saja. Tidak tahu strateginya. Inilah pentingnya ikhwas sekalian mendalami ilmu itu. Oh, ternyata cara menggosoknya ada strateginya satu arah. Dan harus bersabar digosok. Sama arus listrik. Mengaliri listrik. Besi atau baja. Kalau orang hanya membaca, oh cara membuat magnet dialiri listrik. Dia aliri listrik AC. Yang langsung dari PLN itu akhirnya magnetnya tidak jadi. Jadi ada caranya. Atau dia ketahui cara induksi. Dia mau bikin magnet, tapi yang mau dia bikin magnet plastik atau kayu. Nah, dia magnetik. Dia tidak tahu bahwa yang bisa dibuat magnet hanya ferromagnetik. Nah, inilah pentingnya ikhwas sekalian kita kaji dan kita pelajari dengan baik. Oke, cara membuat magnet, sifat magnet tadi kita sudah sebutkan, kemudian cara membuatnya juga sudah. Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum saya lanjut. Ada pertanyaan? Ada, Ustadz. Oke, silahkan. Ustadz, itu kan tadi caranya digosok. Apa benda yang waktunya magnet pertama itu berkurang ke sifat magnetnya atau enggak? Oke, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini pertanyaannya Said ini luar biasa ini. Saya kasih nilai plus hari ini. Kira-kira magnet yang menggosoknya itu berkurang sifat kemagnetannya atau tidak? Nah, sebentar akan kita pelajari apa yang membuat benda itu berkurang kemagnetannya. Ada tadi jawabannya Fahrul? Apa Fahrul? Oke. Baik, sekaligus saya langsung masuk karena pertanyaannya Said, apa yang membuat benda itu berkurang sifat kemagnetannya? Kelihatan gambarnya, jadi menghilangkan kemagnetan. Ingat dalam hipotesa Weber, yang kita sudah jelaskan pekan lalu, benda itu menjadi magnet karena magnet elementernya searah. Nah sekarang magnet yang sekedar digosokkan, jadi intinya bagaimana cara sifat kemagnetan itu hilang. Dari hipotesa itu bisa kita simpulkan bahwa sifat kemagnetan itu hilang ketika magnet elementernya arahnya berubah. Arahnya berubah. Kalau digosokkan kira-kira seperti itu, magnet elementernya berubah arahnya atau tidak? Justru akan semakin searah. Kan begitu. Itu kan mengarahkan magnet elementernya. Sifat magnet itu hanya hilang kalau, ikhwas sekalian, arah magnet elementernya itu berubah. Maka cara menghilangkannya yang pertama kalau dipukul-pukul magnetnya. Nah, maka magnet elementernya itu akan bergerak berdasarkan hipotesa Weber. Akhirnya lama-kelamaan sifat kemagnetan itu akan hilang. Karena magnet elementernya arahnya menjadi acak. Ataukah dipanaskan. Magnet itu kalau dipanaskan akan hilang sifat kemagnetannya. Atau bisa dililiti magnet dengan arus AC. Karena arus AC itu adalah, AC kan alternating current. Arus bolak-balik. Tidak searah. Akhirnya hilang. Jadi ini cara menghilangkan kemagnetannya. Jadi kalau